Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Firda dari Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya ajukan sebelumnya dengan judul Studi Literatur tentang peningkatan kompetensi belajar peserta didik melalui kegiatan pembelajaran kolaboratif berbasis lesson study. Nah, atau Literature Review of Increasing Learning Competencies of Students through Collaborative Learning Activities Based on Lesson Study. Nah, di sini bisa dilihat, latar belakang dari penelitian ini adalah, dari pernyataan Kemendikbud dalam survei PISA atau dikenal juga dengan Program for International Student Assessment pada 2018, kualitas pendidikan Indonesia itu berada di posisi 6 terbawah. Yang tepatnya itu ranking 74 dari 79 negara. Yang menurut pengamat, bahwa kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang kuno menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini. Nah, begitu juga dengan kualitas pendidikan sains. Karena kita fokus ke biologi, yaitu Indonesia berada pada papan bawah yang tertinggal dari Malaysia dan juga Brunei dengan skor rata-ratanya 489 dan Indonesia berada di angka 396 dari skor 489 tersebut. Nah, yang bisa kita lihat perbedaannya cukup jauh intervalnya dari skor yang seharusnya. Kemudian hal ini tentu juga menunjukkan bahwa kompetensi peserta didik dan pendidik di bidang sains masih tergolong rendah. Nah, kemudian kurangnya variasi dalam proses pembelajaran itu juga memicu kurangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, walaupun misalnya sudah dibagi dalam sistem kelompok atau pembelajaran kolaboratif, namun jika ada kesalahan atau ketidaksamarataan pembagian kelompok dan kurangnya variasi stimulus dalam proses pembelajaran juga memicu menurunnya kompetensi belajar peserta didik tentunya. Kemudian, artinya diperlukan peningkatan variasi belajar dan cara-cara pengelolaan kelas yang tepat, yang mana salah satu hal yang dapat kita lakukan dalam penyelesaian kasus ini adalah dengan adanya komunitas. Nah, dalam komunitas tersebut saling sharing, kemudian menemukan solusi permasalahan yang tepat untuk pembelajaran. Nah, dikenal dengan lesson study. Nah, lesson study itu sendiri suatu kegiatan dalam komunitas yang plan, do, see kegiatannya dari merencanakan, kemudian action dan juga refleksi atau analisis. Nah, jadi di sana nanti bisa kita temukan solusi-solusi terhadap permasalahan dalam pembelajaran misalnya. Nah, juga lesson study ini tentu oleh komunitas yang tujuannya sama atau sejenis dalam komunitas tersebut. Nah, untuk metode penelitiannya, di sini metode penelitian pada penelitian saya kali ini adalah studi literatur atau dikenal juga dengan literatur review yang bersumber dari beberapa buku bacaan dan penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan telaah sistematis terhadap beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan, yaitu pembelajaran biologi kolaboratif berbasis lesson study. Dan juga penelitian kali ini itu menggunakan buku, data dan artikel ilmiah yang terverifikasi yang telah terpublish dan sebagai sumber datanya agar data yang didapatkan tersebut yang sebenar-benarnya tidak mengada-ngada dan kevalidan sumber itu sangat diperhatikan dalam penelitian kali ini. Kemudian untuk subjek penelitiannya itu sendiri adalah buku dan artikel-artikel ilmiah, kemudian waktu dan tempat penelitian itu di rumah secara mandiri dan perpustakaan, kemudian analisis data yang digunakan dalam penelitian terhadap data-data yang diperoleh adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan beberapa data dari beberapa artikel dan buku terkait yang kemudian dianalisa satu persatu, kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisa tersebut. Nah, kemudian untuk hasil penelitiannya, jadi setelah dilakukan penelitian dari beberapa artikel ilmiah, dari beberapa data yang ada, didapatkan bahwa penerapan lesson study dapat memberi dampak positif dalam pembelajaran, baik itu bagi peserta didik maupun bagi pendidik. Jadi, balikan yang diberikan itu sangat positif. Kemudian lesson study dapat meningkatkan berbagai keterampilan peserta didik, dimulai dari peningkatan kemampuan berpikir kritis, kemudian meningkatkan hasil belajar peserta didik, metakognisinya, retensi peserta didik juga. Selain itu juga meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, dan juga selain bagi peserta didik, lesson study ini juga memberikan manfaat untuk pendidik. Nah, bagi pendidik atau guru adalah dengan adanya kegiatan lesson study ini dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi pendidik dalam hal perencanaan serta penyusunan perangkat pembelajaran. Selain itu, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam perencanaan proses pembelajaran, kemudian meningkatkan keterampilan pendidik dalam proses pembelajaran dalam pengelolaannya. Nah, jadi juga meningkatkan profesionalisme
seorang guru atau pendidik di sekolah. Nah, jadi sangat baik sekali dampak yang diberikan dari kegiatan lesson study ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai artikel yang telah saya ajukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.